Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat saja kan? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti kontrak belajar yang sudah ibu catatkan, ya, bahwa kita mengawali pembelajaran PAI dengan berdoa. Yang pertama adalah doa membaca surat Al-Fatihah, doa awal belajar, doa lapang dada, kemudian doa orang tua, serta doa kebaikan dunia akhirat. Nah, marilah kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bab pertama ya. Bab pertama yang tentang Asmaul Husna atau beriman kepada Allah ya. Oke. Nah, ini nanti ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini peta konsepnya, ini ringkasannya ya. Kalian bisa mempelajari. Kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah. Kemudian nanti lanjut ke Asmaul Husna. Berikutnya nanti akan ada beberapa Asmaul Husna yang kita pelajari lebih dalam, dan kemudian ada wujudnya, wujud bentuk perilaku dari ini Asmaul Husna ini ya. Nah, rukun iman, kalian pasti sudah tahu tentang rukun iman itu dari sejak SD ya kan. Guru kalian pasti akan memberitahu kalian bahwa rukun iman itu ada berapa. Nah, di sini ibu akan review lagi, barangkali kalian lupa, tapi seharusnya jangan dilupakan ya nak, karena ini adalah penting, karena kita kan orang Islam. Jadi kalau sangat memalukan sekali kalau kita tidak tahu rukun iman ya. Jadi rukun iman ini ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah ini, kemudian kepada malaikat Allah, kemudian ada kepada kitab Allah, selanjutnya ada kepada Rasulullah, kemudian hari akhir, dan terakhir adalah qada dan qadar ya. Rukun iman ya. Setelah tahu rukun iman ini ada 6, nah kita pelajari terlebih dahulu yang pertama, yaitu tentang rukun iman kepada Allah. Iman, apa itu iman ya? Kalian mungkin sering mendengar iman, saya beriman dan lain sebagainya, tapi mungkin ada juga yang tidak tahu pengertian iman itu apa. Nah, ini pengertian iman. Oke. Nah, di sini sudah ibu tampilkan pengertian tentang iman ya. Pengertian tentang iman yang pertama dari segi bahasa. Nah, iman dari segi bahasa yaitu percaya atau yakin ya. Percaya atau yakin, yang kemudian ada dari segi istilah. Nah, dari segi istilah ini adalah
sikap yang penuh dengan keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun, ya, bahwa meyakini bahwa Allah itu ada, ya, dan mempunyai sifat-sifat serta nama-nama baik, ya. Nah, iman itu meliputi yang bagaimana, yang seperti apa? Nah, iman itu diyakini di dalam hati, ya. Kemudian diucapkan dengan lisan yang mungkin bentuk wujudnya yaitu berupa pengucapan syahadat yang biasanya sehari kita ucapkan 5 kali melalui sholat 5 waktu atau bahkan lebih kalau kita melaksanakan sholat sunnah juga, ya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu wujudnya iman, bahwa kita orang-orang yang beriman itu diwujudkan dalam seperti itu, ya. Kemudian di sini ada, kalau orang sudah yakin, ya, orang sudah beriman, ada dan ingin tahu bukti-bukti keberadaan Allah, ya kan? Kalau kita sudah yakin, ya yakin. Terus buktinya mana kalau Allah itu ada? Nah, buktinya adalah Allah itu kan pencipta alam semesta, penguasa seluruh muka bumi. Nah, termasuk kita ini adalah ciptaan Allah. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Kita ada di dunia ini itu karena Allah. Berarti itu semua adalah bukti tandanya Allah. Ya, kalau Allah nggak ada, kita nggak mungkin juga ada di muka bumi ini, karena kita sendiri adalah ciptaannya Allah. Nah, kita ada di dunia ini berarti ada yang menciptakan kita, yaitu Allah. Itu adalah bukti tanda-tandanya adanya Allah. Oke, kita lanjut ke Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini, oke, pengertiannya Asmaul Husna dilihat dari segi bahasa, ya. Dari segi bahasa, Asmaul Husna ini pastinya dari bahasa Arab, ya. Al-asma itu dari kata ismun. Ismun itu artinya nama. Nah, kayak ismi berarti namaku. Ismi Nurul Fitriyah berarti namaku Nurul Fitriyah. Kemudian al-husna. Al-husna ini kalau dalam bahasa Arab itu baik. Nah, berarti Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, ya. Kalau istilah berarti adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah sebagai bukti kemahasempurnaan yang berjumlah 99. Ya, ini mungkin kalian bisa temukan di Al-Qur'an yang halaman pertama. Ya, itu ada 99, itu berarti Asmaul Husna. Nah, selanjutnya yang pertama 99, Bu, apakah akan kita pelajari seluruhnya? Nah, kita di sini bab 1 ini hanya mempelajari 4 yang ada dalam Asmaul Husna. Kalau semuanya jelas waktunya nggak nutut ya, Nak, karena 99 itu sangat banyak sekali, ya. Oke, yang pertama Al-Alim. Al-Alim itu apa? Al-Alim ini maha mengetahui, ya. Al-Alim ini mengetahui. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi Allah itu mempunyai pengetahuan yang tiada batas, ya. Tiada batas. Semua yang ada di muka bumi ini nih Allah tahu, ya. Baik yang di dunia, di bumi, di luar angkasa, pokoknya semua yang ada di alam semesta ini Allah tahu, ya, tanpa batas. Nah, wujud dari Allah maha mengetahui itu apa? Ya, Allah maha mengetahui wujudnya yaitu dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, ya kan? Nah, dengan kita memiliki ilmu itu merupakan wujud bahwa kita percaya, kita mengamalkan dan meyakini tentang sifat Allah yang Al-Alim ini. Oke, next berikutnya yaitu Al-Khabir. Al-Khabir ini apa? Al-Khabir ini adalah maha teliti. Ya, jadi maksudnya maha teliti itu bagaimana, Bu? Maha teliti itu berarti Allah itu sangat teliti dengan apapun yang dia ciptakan, ya.
Jadi misalnya begini, Allah menciptakan manusia itu pasti ada fungsinya. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia. Contoh, Allah menciptakan hidung untuk bernafas. Allah menciptakan telinga untuk mendengar. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak ada fungsinya, yang sia-sia, itu tidak mungkin. Ya, jadi Allah sangat teliti sekali. Terus misalnya lagi, kenapa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini itu wajahnya berbeda-beda? Ya, wajahnya berbeda-beda. Walaupun sama-sama manusia, tapi kenapa kok wujudnya beda-beda? Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa berbeda-beda? Ya, kalau seumpama semuanya sama, nanti kamu tidak tahu mana yang ibumu, mana yang saudaramu. Nah, itu mau menunjukkan bahwa Allah itu sangat teliti. Allah maha teliti. Biar orang itu biar tahu siapa yang si A itu yang mana, si B itu yang mana. Nah, biar kamu tahu. Nah, kalau misalnya Allah nggak teliti, jelas semuanya pasti di wajahnya disamakan. Jadi kamu pasti bakal nggak tahu mana yang keluargaku, mana yang si ini, mana yang si itu. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa Allah teliti. Terus di dunia ini mungkin kamu melihat gunung itu, wah, bagus sekali, indah sekali, sangat sempurna sekali ciptaannya Allah. Nah, itu karena Allah maha teliti. Allah sangat teliti dengan apa yang akan diciptakan, sehingga hampir tidak ada kekurangan, tidak ada minusnya, dan tidak akan sia-sia. Ya, oke, berikutnya yaitu tentang asami. Asami itu apa? Oke, maaf. Nah, asami itu apa? Asami ini adalah maha mendengar, ya. Maha mendengar. Maksudnya maha mendengar bagaimana, Bu? Jadi Allah ini maha mendengarkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Baik itu suaranya keras maupun suaranya sangat pelan. Bahkan ketika misalnya Bu Nurul ngomong lip sync, nah, mungkin di samping Bu Nurul tidak mendengar apa yang ibu ucapkan, tetapi Allah mendengar walaupun kita hanya bisik-bisik. Ya, nah itu kalian tidak mendengar, tapi Allah mendengar. Itu yang dimaksud dengan asami atau maha mendengar. Kemudian yang berikutnya yaitu al-basir. Nah, ini al-basir itu apa, Bu? Al-basir itu maha melihat. Jadi Allah itu melihat sesuatu yang tampak dan yang gaib. Nah, misal kalau yang bisa melihat jin atau setan itu kan hanya orang-orang tertentu, ya. Tapi kalau Allah semuanya bisa melihat, baik jin, setan ataupun yang lainnya, yang makhluk gaib lainnya. Nah, itu Allah bisa melihat, ya. Oke, next berikutnya yaitu tentang hikmahnya. Oke, hikmahnya apa? Hikmahnya beriman kepada Allah yang pertama adalah lahirnya potensi tauhid. Tauhid itu apa sih, Bu? Tauhid itu percaya bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Tuhan satu-satunya yang ada di muka bumi ini. Kemudian melahirkan sikap baik sangka, tabah, dan tawakal. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kalau kita percaya adanya Allah, pasti kita percaya bahwa sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu pasti karena kemauan Allah, karena kehendak Allah. Nah, akhirnya ketika kita mengalami ini cobaan, kita baik sangka, oh berarti mungkin Allah maunya saya dapat cobaan seperti ini. Nah, akhirnya kita berbaik sangka, ya kan? Tapi kalau kita nggak percaya sama Allah, akhirnya kita buruk sangka. Aduh, kenapa sih saya kayak gini, Allah itu nggak sayang berarti sama saya, dan sebagainya. Nah, itu berarti kurang percaya bahwa kepadanya Allah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Kalau orang sudah percaya sama Allah, dia akan menghindari sekali yang namanya musyrik.
Musyrik itu apa sih, Bu? Musyrik itu apa? Musyrik adalah kita menyekutukan Allah. Maksudnya menyekutukan Allah itu adalah kita percaya bahwa ada sesuatu yang sifatnya ketuhanan. Misalnya, jadi gini, kamu seumpama percaya bahwa ada batu itu bisa mewujudkan keinginanmu. Nah, itu sudah termasuk musyrik. Ya, dan itu dosa besar yang sangat tidak terampuni. Naudzubillah min dzalik ya, nak. Jadi jangan terlalu percaya berlebihan dengan apapun dan siapapun, ya, kecuali Allah, karena takutnya bisa memunculkan yang namanya sifat musyrik. Oke. Nah, demikian yang sudah Ibu sampaikan. Nanti akan Ibu buka kolom komentar bagi kalian yang mau bertanya, ya. Silakan kalian mau tanya apapun, baik bisa diketik di chat di grup atau melalui voice note, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan doa tutup majelis. Yuk berdoa bersama-sama yuk. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Kalau nggak ada perlunya nggak usah keluar rumah. Oke, dadah.